Halo, assalamualaikum. Kenapa, Ra? Ada apa? Sorry ya, aku baru lihat HP soalnya. Ra, kenapa? Kok sesegukan gitu? Sumpah ya, kemana aja sih? Lagi sedih banget aku nih. Ya Allah ya Rob, pengen cerita, pengen ada yang dengerin. Iya, maafin, Ra. Sumpah aku tuh baru megang HP. Yaudah, sok kamu cerita, aku dengerin. Ada apa sih emangnya? Sebel banget sama orang tua aku tahu, sumpah. Benci banget. Loh, kok gitu sih ngomongnya? Nggak boleh gitu, Ra. Kamu gak tahu kan gimana rasanya gak dipeduliin, gimana rasanya gak pernah diapresiasi dalam segala hal, selalu dibandingin, selalu dipojokin, bisanya marah-marah mulu menuntut kemauan mereka, bahkan kadang ngucapin kalimat kasar atau mukul. Gak pernah mikir apa usaha aku ini udah maksimal, gak pernah mikir apa anaknya ini tertekan apa. Aku ini udah berusaha berbakti, tapi kenapa mereka selalu egois? Aku tuh jadi malas ngejalanin tugas sebagai anak, karena usahaku gak pernah dihargain. Mereka pikir dengan marah-marah semua bakal selesai. Enggak kan? Mending aku ini kabur aja, pergi dari kehidupan mereka. Mati pun sekalian gak apa-apa. Aku udah capek sama semua hal yang terjadi di hidupku, termasuk sifat orang tua aku. Apa gunanya aku berbakti kalau aku pun diperlakukan gak baik? Terus gimana sekarang? Udah lega belum? Udah agak tenangan belum? Iya, udah mending lah dibanding sebelum cerita tadi. Syukurlah kalau gitu. Gini ya, Ra, aku paham kok sama apa yang kamu rasain sekarang. Tapi kan, tugas kita sebagai anak itu berbakti. Seburuk apapun mereka, tetap aja mereka itu orang tua kita. Kita itu harus selalu berbakti, harus selalu mendoakan mereka. Karena kita gak pernah tahu hal-hal apa yang udah mereka laluin di belakang kita. Kita gak pernah tahu perjuangan apa yang udah mereka lewatin di belakang kita. Kita tuh gak pernah bisa untuk minta dilahirkan dari orang tua yang seperti apa. Tapi kita bisa minta untuk kita menjadi anak yang berguna dan baik bagi semua orang. Jadi sekarang kamu doa aja. Aku yakin kok kamu bisa ngelewatinnya. Tenang, aku siap kok untuk selalu menjadi pendengar cerita kamu. Makasih ya, doain aku selalu kuat. Kamu selalu jaga diri ya Han. Makasih sekali lagi. Iya, siap. Sama-sama, Ra. Kamu juga ya. Ya udah, aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Orang tua. Apa sih yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata orang tua? Surga? Iya, orang tua adalah pintu surga. Maka selama mereka masih ada, marilah kita mengejar ridho Allah kepada keduanya. Karena Allah telah menggantungkan surga dan ridho dirinya kepada keduanya. Allah telah memerintahkan agar kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan sebaliknya, Allah melarang keras agar kita berucap kata-kata yang kasar, apalagi sampai berperilaku yang kasar kepada keduanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu sebaik-baiknya." Al-Quran telah menggambarkan bahwa seorang manusia haruslah berbuat baik kepada orang tuanya. Karena emang sudah seharus dan sepantasnya seorang anak berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya melakukan yang sebaliknya, orang tuanya tidak berbuat baik kepada anaknya, orang tuanya tidak mengurus anaknya, orang tuanya tidak atau orang tuanya membuang anaknya, atau ayahnya tidak memberikan nafkah
atau meninggalkan anaknya begitu saja. Tetap kita sebagai seorang anak harus berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Karena semua perbuatan buruk tidak harus dibalas dengan perbuatan buruk. Allah mengatakan, semua perbuatan buruk hanya akan Allah balas dengan ancaman dan hukuman. Makanya kalau misalnya orang tua kita jahat, orang tua kita pemabuk, ibu kita pezina, tidak akan gugur hukum bagi kita untuk berbakti kepada keduanya. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Aku pernah bertanya kepada Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, apa setelah itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, apa setelah itu? Jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama pun mengatakan bahwa seorang anak hanya boleh berbicara kepada orang tuanya hanya untuk menyenangkan dan berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau tidak, lebih baik diam untuk mengalah. Dan para ulama pun menyebutkan salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua adalah dengan dia tidak membantahnya. Dari statement tersebut, kita dapat memahami bahwa berbakti kepada orang tua adalah dengan kita tidak berucap kata-kata yang kasar dan tidak membantahnya. Maka dari itu, marilah kita mengejar ridho kedua orang tua kita. Jadikanlah mereka ajang untuk kita menuju ke dalam surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekalipun kita pergi ke kaki gunung dan kita melihat tanah yang subur dan kita pergi ke kaki langit, kita menemukan panorama yang indah, namun hanya di kaki ibu kita akan menemukan pintu menuju surga. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.